Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Telkom. Hari ini tanggal 20 September untuk saham Telkom naik cukup tinggi 2,14% ke level 3.810 ya. Tadi sempat nyentuh resistennya di 3830-an, cuman ya belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net buy cukup banyak di saham TLKM ya. Semoga aja ini pertanda bagus. Untuk hari ini aslinya net buy 205,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini di saham TLKM tanggal 20 September ya, untuk secara keseluruhan hari ini ada yang akumulasi. Untuk aslinya ada YU yang net buy 145,5 M. Selain YU untuk aslinya yang masuk ada CC, KZ, kemudian yang keluar untuk aslinya hari ini ZP, AKR, cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing akumulasi, khususnya oleh YU. Kemudian untuk lokalnya ada YU juga versi lokal yang hari ini akumulasi 114,1 M ya. Jadi untuk saham Telkom hari ini diakumulasi oleh YU lokal dan asing. Untuk besok mungkin perhatikan saya level ini ya, atau mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di atas, semoga aja untuk besok koreksi dulu. Kalau lihat transaksi hari ini, kita cek antara supply demandnya lebih kuat di demand sih 68, semoga aja bisa nguji resistennya lagi. Kalau berhasil breakout di atas ini ya 3.830, semoga bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk supportnya sih masih di sini di 1670-an. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah, ya kalau besok sekiranya nggak bisa breakout di atas itu nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya akan konsolidasi dulu di range area 3.670 sampai 3.830-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang tadi itu mencoba breakout cuman belum berhasil. Untuk candlenya merah ya, masih di drop minus 0,79%, padahal sempat naik tadi nguji resistennya di 6.400, cuman gagal breakout turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham ASII aslinya net sell, cuman nggak terlalu banyak, 6 M aja. ASII hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang keluar ada RX ya. RX hari ini murni distribusi ini net sell 54,3 M dan RX yang keluar versi asing ya. Jadi hari ini RX asingnya murni jualan di saham ASI. Untuk asingnya yang nampung asing juga sih, AK, BK, CC, YU versi asing net buy. Untuk lokalnya sendiri ada yang nampung YP, yang jualan YU dan OD. Kalau lihat transaksinya, coba kalau kita cek dari tanggal 1 September, BKR Gazet ini aslinya cenderung keluar ya. Ya akumulasi YU lokal dan asing. Tapi aslinya keluar lumayan banyak sih. Untuk besok mungkin perhatikan saya area ini ya. Kalau belum bisa breakout di atas 6.400, ya mungkin akan konsolidasi dulu di bawah resistennya. Kalau kita pakai volume ya, indikator volume mana? Ya ini sih, perhatikan saya level 6.400 untuk besok, semoga bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout mending jangan buru-buru entry ya. Kalaupun masuk ya jangan langsung banyak-banyak lah, namanya sih seperti itu. Takutnya kalau turun terus kan ya supportnya lumayan dalam juga, ada di 6.150-an ya, 6.150, 6.125. Kalau kita cek untuk sekilas, ya emang sih di tahun ini untuk fundamental atau performa ASI lumayan menarik ya. Di kuartal 2 masih bertumbuh secara kuartalan, walaupun secara tahunan turun. Tapi di tahun 2023 ini pendapatan IPS-nya cukup optimis ini untuk saham ASI. Semoga bisa tercapai ya ini.
Oke, itu untuk saham ASI ya, PBB 1,3 dan dengan ROE 18,7%, hitungannya sih ya nggak mahal-mahal banget, ini malah hitungannya masih bisa dilirik lah. Apalagi ini saham big cap ya, kalau mau invest. Oke, itu untuk saham ASI. Perhatikan cara resistennya untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR hari ini tanggal 20 September, candlenya sih naik ya, hijau, cuman ini mencoba breakout cuman belum berhasil di sini. Ini close-nya pas di area resisten di 28.500, itu resisten untuk saham UNTR. Tapi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya, semoga aja langsung hijau. Kalau disertai volume yang gede, semoga aja bisa ngejar resistennya lagi di 29.700. Ini resisten selanjutnya untuk saham UNTR, misal besok berhasil breakout. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini di saham UNTR tanggal 20 September, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ini BB yang masuk asing ya. Untuk transaksinya hari ini untuk saham UNTR itu didominasi asing, yang distribusi juga asing. Ini RX ya, RX selain keluar di saham ASI, keluar juga di saham UNTR ya. Mungkin BU untuk RX-nya jualan, butuh uang mungkin ya. UNTR hari ini aslinya net buy ya, ini sih yang masuk BB KZAK. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 bulan ini, untuk aslinya sendiri cenderung lebih banyak yang masuk sih. Kemudian untuk lokalnya juga net yang masuk lumayan banyak juga sih, NIBK. Semoga saja masih bisa naik sih, apalagi pas di sini kan waktu itu habis bagi dividen open gap bawah ya, AMD-nya beberapa kali, semoga aja kejemput untuk saham UNTR. Kalau targetnya misal bisa breakout lagi ya di atas 2.700, akan ini ngejar atau nutup gap ke 30 ribuan. Semoga aja sih seperti itu untuk skenario untuk saham UNTR. Mengingat untuk saham UNTR ini tiap tahun bagi dividen ya, dan dividennya yieldnya lumayan gede, valuasinya juga cukup menarik ya, bisa dikatakan nggak mahal-mahal banget. Malahan di harga saat ini tuh PBV-nya cuman 1,4 ya, dengan ROE 30%, net profit masih 16%, dan liquidity ratio-nya yang cukup aman ya, cukup ideal untuk saham UNTR. Menarik sih, walau ya hitungannya sih yang nggak mahal-mahal banget ya, ini hitungannya cenderung murah sih kalau menurut saya ya. Tapi kembali ke disclaimer, apalagi di performa untuk saham UNTR ini di kuartal 2 naik ya pendapatannya secara kuartalan, tapi kalau secara tahunan ya turun sih, nggak signifikan banget. Semoga aja untuk di kuartal 3 besok bisa bertumbuh lebih bagus lagi. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau lihat masih bisa optimis, seperti malah lebih bagus dibandingkan tahun kemarin ya, di tahun 2023 ini kemungkinan sih tahun depan dividennya bisa lebih gede lagi ini. Oke, itu untuk saham UNTR, dividennya 24% ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham perbankan ya. Yang pertama BBCA yang hari ini naik saat 0,83% ya, langsung open gap atas. Jadi hari ini open gap atas untuk saham BBCA, turun tutup gap kemudian naik lagi. Untuk aslinya sendiri net buy ya kalau nggak salah tadi, cuman nggak banyak-banyak banget kelas untuk saham BBCA. Lumayan sih, net buy 142,3 M ya, aslinya mulai masuk ini. Semoga aja koreksinya mentok di 9.000 ya, semoga aja sih seperti itu. BBCA kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 20 hari ini yang masuk ya, ini untuk aslinya yang masuk ada AKA, RX ya, hari ini masuk lumayan banyak ya, malahan untuk RX keluar di Astra, keluar di UNTR, masuk di BBCA ya. Untuk RX versi asing hari ini net buy 106,4 M. Kalau kita perhatikan dibandingkan dengan nilai transaksinya, ini nggak beda jauh. Jadi untuk RX cenderung invest, semoga sih seperti itu. Selain RX ada AK, KZBK yang masuk, yang keluar asing juga sih, BB, ZB versi asing ya, sesi juga versi asing. Jadi untuk
transaksinya hari ini didominasi oleh asing, lokalnya sendiri net sell ya. Jadi lokalnya jualan. Untuk besok semoga aja masih bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi ini koreksinya turun ya, mentok sih di arah sini, semoga aja seperti itu bisa naik dan bentuk ya lagi ya, atau ya nyetak rekor lagi, semoga aja seperti itu. Kalau trennya emang beneran bullish, nggak menutup kemungkinan bisa breakout di atas 49.450 ya, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk supportnya sih masih di 9.000, selama nggak jebol aja di bawah itu lumayan aman, di atas ya. Cuman kalau untuk scalp trading atau scalping ya harus sabar ya, bukan harus sabar, untuk invest lah harus sabar lah, harus sabar. Karena untuk saham BBCA itu ya ini kan pergerakannya itu agak berat ya, nggak langsung wush gitu, soalnya market capnya juga sangat gede. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini juga tadi sempat naik lumayan tinggi ya, nguji resistennya di level 5.450, cuman turun lagi ya. Kalau masih ini sih konsolidasi di arah sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau kita cek di sini untuk saham BBRI hari ini aslinya net buy 38,4 M masuk, cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini BBRI tanggal 20 September ya, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini, hari ini ada BK yang masuk cukup banyak ya. Jadi hari ini untuk transaksinya didominasi asing sih. Untuk aslinya ada BK yang net by 180,6 M, lumayan banyak ya. Selain BK ada KZ, tapi yang keluar lumayan banyak juga sih ini. AK, YU, ZP, BB, CC versi asing net sell ya, sebagian masuk sebagian keluar, tapi untuk nilainya lebih banyak yang masuk. Jadi kemungkinan untuk besok, kalau menurut saya sih untuk saham BBCA, untuk saham Bank BRI mungkin masih akan konsolidasi di area sini ya, di bawah 5.450 sampai 5.350. Oke, itu untuk saham Bank BRI perlu hati-hati aja kalau sampai jebol ya. Ini di bawah 5.300 bisa nguji 5.100. Oke, itu untuk saham Bank BRI hari ini sih ada BK ini yang berani masuk cukup banyak. Semoga aja untuk BK mau jaga harga untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek dari awal bulan untuk BK-nya net buy lumayan banyak sih, 252 ya, dan yang jadi market utamanya juga YU, BK. Keduanya masih net buy. Untuk YU-nya cenderung scalping sekali, untuk BK-nya juga cenderung trading sih ya untuk beberapa hari terakhir ini. Nilai transaksinya 2,1 triliun dan cuma net buy 252 M aja. Jadi ya semoga saja untuk BK ini mau masuk lagi untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik ya. Hari ini tadi langsung dibuka hijau, open gap atas ya, mau mendekati area resistennya. Jadi langsung open di level 6.100, sempat naik dikit turun, candlenya sih merah tapi masih ditutup surplus 1,25%. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini aslinya masuk lumayan banyak sih, 183. Ini lumayan banyak ya kalau kita dibandingkan dengan nilai transaksinya cuma di bawah 400 M, ini hitungannya masuk lumayan banyak untuk aslinya hari ini di saham Bank Mandiri. Yang masuk ada tanggal 20 BK, BB, YU, ZP. Jadi hari ini aslinya masuk, lokalnya jualan ya. Ya kan, ini aslinya masuk BK, BB, YU, CC, ZP, KZ versi asing net buy. Yang keluar untuk aslinya AK aja ini paling banyak 40,2 M ya, 44,2 M. Jadi untuk lokalnya distribusi ditampung oleh asing, harganya naik ya. Untuk besok semoga aja bisa ini nguji resistennya di 6.150. Perhatikan saya level ini, semoga bisa breakout ya dan naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Setelah tren sih ini udah mulai bullish sih. Memang trennya bullish ya untuk saham Bank Mandiri ini. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, trennya cenderung naik sih.
selama nggak ada sentimen negatif aja untuk harganya sih kemungkinan masih terus naik. Kalaupun turun itu semoga cuman koreksi sehat ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga naik ya, mau uji resistennya lagi. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke level 9.675 ya. Ya mendekati area resisten, cuman ditarik turun lagi. Masih ditutup naik sih 1,32%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BNI untuk aslinya sendiri net buy 98M. Kalau kita cek lebih detail lagi BBNI hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ada yang akumulasi sih ya, ini CC dan AK. Untuk CC nya net buy 55,5M, untuk CC net buy secara keseluruhan ya, ini untuk hari ini CC asing yang akumulasi itu, untuk CC lokalnya jualan 33M, untuk CC asingnya net buy 88,6M. Selain CC untuk asingnya yang masuk ada AK dan ZP. Yang keluar untuk hari ini asingnya di saham Bank BNI BK YU, dua broker aja sini yang paling banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, kayaknya ini lebih banyak yang keluar untuk lokalnya. Yang jadi market maker utamanya hari ini BK nya cenderung scalping. Untuk besok semoga aja untuk saham Bank BNI bisa ini ngejar resistennya di 9.700. Perhatikan saya level ini, kalau sekiranya nggak bisa breakout ya di atas itu ya perlu hati-hati sih, ada kayaknya sih akan konsolidasi dulu di range area 8.300 sampai 9.700. 9.300, 9.700. 9.700 itu resistennya, 9.300 itu supportnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini naik cukup tinggi ya, naik lagi setelah nyentuh support kuatnya di 1.600 terbang ya. Hari ini berhasil breakout, ini dua resisten sekaligus di 1.650 dan 1.700. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRIS hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan ada AK yang akumulasi, AK yang masuk versi asing dan lokal ya. Hari ini untuk asingnya sendiri di saham BRIS net buy 33,4M. yang masuk selain AK ada CC dan BK. Untuk yang keluar YU ZP, cuman ya karena ini sih diakumulasi AK cukup banyak 36M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk saham BRIS AK-nya net B31 sih. Selain AK CC ya yang masuk cukup banyak. Untuk CC-nya hari ini CC versi asing masih net buy ya. Untuk CC-nya terus masuk ya di saham BRIS. Jadi ada yang akumulasi sih sebenarnya untuk saham BRIS, ketika turun pun CC-nya masih terus masuk. Dan untuk besok mungkin perhatikan saja level ini sih, selama nggak jebol di bawah 1.700 semoga aja masih bisa naik nguji resistennya di 1.780. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik, kalaupun turun ya semoga aja cuman koreksi ya dan dijaga di atas 1.700. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya. Ini untuk saham BBTN harganya hari ini tadi sempat naik sih sampai 1.250, cuman turun lagi malahan ya. Cross di harga penutupan yang kemarin, jadi belum cukup kuat untuk hari ini. Walaupun tadi mencoba naik ya. Untuk supportnya sih masih di sini 1.215. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BBTN tanggal 20 September secara keseluruhan AO masuk cukup banyak 2,2M, teman yang jualan juga ada COD YUCP. Untuk aslinya sendiri net sell atau net buy ini hampir sama, soalnya untuk aslinya hari ini di saham BBTN net buy 200-an juta ya. Untuk lokalnya sendiri sebagian masuk sebagian keluar. Kalau kita perhatikan hari ini hitungannya belum ada yang akumulasi banget. Kalau kita cek dari hari Senin tanggal 18 ketika harganya dijaga di atas support kuatnya, ada AO sih yang cenderung akumulasi ya. Sampai hari ini pun untuk AO masih masuk cukup banyak ya. Jadi semoga aja untuk AO ini mau jaga harga untuk saham Bank BTN. Malahan kalau kita perhatikan untuk AO dari hari Senin itu 100% transaksinya buy
tidak melakukan selling sama sekali, nilai transaksinya 6M dan netbuy juga 6M. Oke, itu untuk saham BBTN sampai hari ini pun untuk KAU masih masuk ya, semoga aja dijaga nggak jebol di bawah 1215. Untuk resistennya sih lumayan jauh, semoga aja bisa ke area sini lagi 1340. Oke, itu untuk saham Bank BTN dan mungkin aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.